sebenarnya kalau kita mau open mind nih, Iya. copot dulu Kristennya, Iya iya. copot dulu Iya Islamnya. iya. Kita belajar sejarah, Iya. belajar budaya, belajar agama. Agama dunia maksudnya ya. Iya. Ini ada konsep-konsep yang kok mirip dengan Kristen ya gitu. Iya. Nah, jadi kalau ada yang mirip, mungkinkah Kristen ini agama yang memang baru, yang istilahnya diturunkan oleh Yang Maha Kuasa, Iya. atau mengadopsi ajaran-ajaran yang lama? Iya, betul. Karena tadi kan Paulus sama Barnabas saja disebut Hermes dan Zeus kan? Zeus, iya. Ya, teman-teman, Donditan mengajak Kesha untuk open minded. Saya Sebenarnya. tertarik untuk bahas ini karena saya suka sebenarnya kalau misalnya Kodondi bener-beneran bisa open minded ya. Jadi, Donditan mengatakan tanggalkan dulu Kristennya, tanggalkan dulu Islamnya. Oke, ini saya suka karena salah satu cara saya untuk mengerti Kristen, menemukan kebenaran adalah saya memang harus menanggalkan dogma-dogma dulu. Jadi saya harus susun kembali pemahaman saya tentang kekristenan. Ini termasuk cara saya memahami atau beriman gitu ya. Nah, Dondi mengatakan ini adalah konsep-konsep yang mirip Kristen gitu. Jadi ada dua kemungkinan ketika dia mengatakan kepada Kesha, tanggalkan dulu nih ya. Jadi ada konsep-konsep yang mirip Kristen nih. Jadi ada dua kemungkinan kata Kodondi. Pertama, Kristen agama yang diturunkan Tuhan. Dan yang kedua, ataukah jangan-jangan kata Donditan, Kristen itu agama yang mengadopsi ajaran lama. Ya, kita tahu sama-sama bahwa Donditan ingin mengarahkan bahwa kesimpulannya adalah Kristen agama yang mengadopsi ajaran lama atau Kristen adalah mengadopsi ajaran pagan, ya. Kita tahu betul ini. Nah, cuman pada kenyataannya adalah Donditan cara pikir ini sebenarnya, kalau saya boleh kasih masukan ke Dondi, itu berbahaya bagi agama Islam juga. Menurut saya sih begitu, cara pikir Anda ini. Kenapa? Ketika dia mengatakan, mungkinkah Kristen mengadopsi pagan? Sebenarnya ketika Kodonditan ngomong begitu, maka sebenarnya ada terlalu banyak konsep-konsep yang bisa kita kemukakan untuk mempertanyakan kembali tuduhan Kodonditan tentang Kristen agama pagan. Kita mulai. Sebelum sebelum ngomong lebih lanjut, buat Anda yang ingin belajar soal agama pagan dan konsep atau polemik Kodondi ini, Anda bisa lihat video yang saya sudah cantumkan di kolom deskripsi tentang Kristen agama pagan, pembicaraan antara Donditan dan Ari Untung. Itu menarik. Silakan Anda nonton karena itu banyak bikin orang kepanasan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, apakah pertanyaan kita? Apakah tradisi atau ritual Islam tidak ada kesamaan dengan tradisi ritual pagan Arab? Itu pertanyaannya. Karena Kodondi dengan mengatakan begini ya, mengatakan bahwa Kristen itu mengadopsi pagan, karena apa alasannya? Karena ada kesamaan tradisi, konsep Kristen dengan agama pagan. Dengan kata lain, Dondi ingin bilang bahwa Islam itu agama yang benar karena Islam tidak punya kesamaan. Nah, dengan standar yang sama, Donditan itu harus menjawab ini. Oke, jadi di dalam tradisi Islam itu ada sebuah ritual atau tradisi yang namanya puasa Asyura. Ya, puasa Asyura. Ini gambar yang saya dapatkan di depan ini adalah sebuah ajakan untuk melakukan puasa sunnah ya. Jadi puasa Tasua dan puasa Asyura ya, yang jatuh di tanggal 9 dan 10 Muharram. Ini dalam tradisi orang-orang Islam atau dalam tradisi teman-teman kita yang Muslim, ini adalah sebuah puasa yang sifatnya sunnah. Pertanyaan kita, puasa Asyura ini dari mana? Puasa Asyura ini dari mana? Jadi ini adalah kutipan dari Sahih Bukhari 4504. Jadi ini adalah hadis yang sifatnya sahih ya. Jadi jangan ada lagi teman-teman yang bilang ini doif, ini palsu dan sebagainya. Anda baca ini sahih ya. Jadi ini adalah Sahih Bukhari 4504. Saya berasumsi bahwa banyak di antara teman-teman yang tidak familiar dengan bahasa Inggris, jadi saya translatekan saja ya. Bunyi dari Sahih Bukhari ini adalah
pada masa jahiliyah, suku Quraisy atau suku Quraisy itu biasa menjalankan puasa pada hari Asyura. Dan Nabi sendiri, Muhammad, juga biasa menjalankan puasa pada hari tersebut. Sesampainya di Medina, beliau berpuasa pada hari Asyura itu dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada hari itu. Nah, ketika Ramadan diturunkan, maka puasa Ramadan menjadi kewajiban dan puasa Asyura ditinggalkan. Siapa yang ingin berpuasa Asyura itu, silakan melakukannya, dan siapa yang tidak ingin berpuasa, ya di atasnya ya tidak usah berpuasa. Nah, jadi begini. Puasa Asyura ini adalah sebuah puasa yang dilakukan pada masa jahiliyah oleh suku Quraisy. Copot dulu Kristennya, Iya, iya, copot dulu Islamnya. iya, Kita belajar sejarah. Iya. Ini ada konsep-konsep yang kok mirip dengan Kristen ya. iya. Nah, jadi kalau ada yang mirip, mungkinkah Kristen ini agama yang memang baru, yang istilahnya diturunkan oleh Yang Maha Kuasa, Iya. atau mengadopsi ajaran-ajaran yang lama? Iya, betul. Itu perkataan Donditan ya. Copot. Jadi, kalau misalnya ada di antara teman-teman yang kemudian mengatakan, itu kan puasa Asyura bukan lagi kewajiban. Oh iya, benar, tidak jadi kewajiban. Tapi puasa Asyura yang tadinya dilakukan oleh kelompok atau kaum pagan jahiliyah Quraisy itu dilakukan juga kan, dan diperbolehkan toh, artinya diperbolehkan dan katanya memperoleh keberkahan. Begitu bukan? Nah, dalam salah satu artikel yang lain saya dapatkan, ini saya capture, Asyura adalah hari 10 Muharram. Ini keistimewaannya. Asyura, istilah dalam bahasa Arab merujuk pada hari 10 bulan Muharram. Rasulullah sering berpuasa pada hari Asyura karena hari itu dikatakan Allah memberi pengampunan atas dosa yang dilakukan selama setahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim 1162 mengatakan, Nabi ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi gini. Konsepnya adalah Kodonditan bilang bahwa kalau ada kesamaan dengan budaya pagan, mungkinkah Kristen mengadopsi pagan? Lalu saya akan balikin ini kayak gitu kepada teman-teman. Puasa Asyura adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh kaum Quraisy jahiliyah atau pagan Arab sebelum Islam. Ini puasa Asyura nih, dilakukan oleh kaum Quraisy. Jika menggunakan logika argumen Donditan, kesimpulannya apa tuh kalau gitu? Menurut teman-teman kesimpulannya apa? Kan Dondi bilang bahwa Kristen itu kalau ada kesamaan konsep dengan budaya pagan, mungkinkah Kristen mengadopsi pagan? Nah, jadi kalau begitu ada kesamaan budaya, kultur, yaitu puasa Asyura salah satunya nih ya, karena kesamaannya tuh ada yang lain tuh. Ya, tentang mengelilingi batu, tentang tawaf ya, tawaf mengelilingi ya, tentang tentang jalan bolak-balik antara Safa dan Marwa gitu kan. Ya itu ada kesamaannya, ada konsep jembatan Shirathul Mustaqim. Ya itu saya sudah bahas sebelumnya. Sekarang kita ngomong tentang ini aja dulu gitu, puasa Asyura. Karena kebetulan ya lagi pas momen aja gitu ya. Jadi kalau pakai logika Donditan berarti gimana? Ya, mungkinkah agamanya Kodondi sekarang adalah agama yang baru, menurut kata Kodondi, ataukah mengadopsi yang lama? Nah, ini adalah dilema Anda sendiri. Itulah dilema Anda sendiri. Kita bukan ngomong soal wajib gak wajib, kita ngomong aja soal masalah statement Donditan. Kalau memang ini adalah punya kesamaan dengan budaya pagan, mungkinkah agama tersebut mengadopsi pagan? Itu kata Donditan. Ya, jadi sebenarnya ya udah bermasalah aja. Apa yang Donditan katakan untuk menyerang kekristenan atau untuk kemudian memberikan polemik di kekristenan itu ya dilakukan juga. Atau itu harus dikenakan juga kepada maaf nih kepada Islam.
Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kemudian ngamuk dan bete dan kepanasan gara-gara ini, saya mau kasih tahu dulu, ini bukan argumen saya, ini argumennya Donditan. Copot dulu Kristennya, Iya, iya, copot dulu Islamnya. iya, Kita belajar sejarah. iya, Ini ada konsep-konsep yang kok mirip dengan Kristen ya? iya. Nah, jadi kalau ada yang mirip, mungkinkah Kristen ini agama yang memang baru, yang istilahnya diturunkan oleh Yang Maha Kuasa, Iya. atau mengadopsi ajaran-ajaran yang lama? Iya, betul. Ya udah, kan jadi gini, nggak usah lempar-lempar sembarangan gitu loh. Saya sih pribadi no comment ya, saya no comment. Tapi saya cuman balikin aja argumentasinya Kodondi gitu kepada agama barunya ketika Kodondi mempertanyakan Kristen tuh. Saya balikin aja. Jadi polemik budaya pagan ini bermasalah juga kepada agama barumu, Donditan. Itu problemnya.